warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di channel Dutif. Dengan saya di sini yang paling tampan ya, dan nama saya sendiri Arif Naufal Meyer dengan rekan saya Lutfiani Kamrani. Oke, selanjutnya kita akan melihat pementasan di program Lapor Day ini. Selamat menyaksikan. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Aduh, gua gabut nih, nongkrong yuk. Ayo nongkrong mau mana? Ayo Ben. Modalin ya. Aduh, gua ada duit tuh. Ya cemen banget. Gue juga nggak ada duit. Coba tuh. Boleh samperin coba. Dapat duit. Halo. Lu mana nih lu? Depan aja, Bang. Mau ke depan. Ada duit dong. Kita nongkrong yuk. Ini apa? Bang, dompetku. Ini apa? Bang. Udah lu. Sultan ternyata Sultan. Udah lu pergi aja lu. Ayo sini. Nah, ini orangnya nih. Halo. Kenapa? Lagi ngapain nih? Mau ngapain nih? Duduk aja, Bang. Duduk. Bang, segala Bang. Lu punya duit tuh, Ada. Bang. Ada nggak? Punya, Bang. Nggak punya. Kemarin bilang nggak punya. Terus ada. Ini apa? Apa nih? Ini kotor banget jempol nih. Aduh. Ini apa ini? Ini aja pakai pakai ini. Sebelah isinya berapa? Dia berapa? Lumayan banget. Itu banyak. Main kita minum. Waduh. Gas. Merah gitu duitnya. Kita duitnya udah habis cuy. Lihat apa tuh? Kosong. Masih habis lagi sih. Ya habis lah. Gimana sih lu minum banyak banget lu Baru juga banyak banget. Ya kan ono juga. Baru aja kemarin lu gimana sih? Tahu. Terus sekarang gimana nih duitnya udah habis? Gue mau minum-minum. Ya nggak mau tahu, gue mau balik lagi duitnya. Udah biasa. Saya ada Biasa pengasi apa? duit kita nih. Mas Bang. Si culun, lihat. Lihat kita cek hari ini dia mau duit nggak? Duitnya banyak banget, lah. Tuh, Nggak ada sih. Lu mana lu kok nggak bawa duit sih? Ini kacamata lu berapa? Lu kan udah tahu pasti kita tiap hari minta duit. Kok lu nggak bawa duit? Tahu gimana sih? Lu jangan gitu dong. Bawa duit lu kalau misalnya gitu. Bawa tangan aja nggak bawa duit. Lu mau nendang. Jangan gitu dong. Besok kalau misalnya lu nggak bawa duit, awas aja lu. Bawa duit. Awas. Lu udah berapa kali udah dajal belum lu? Duit. Capek besok duitnya. Kita siapa hari ini, Bos? Siapa ya? Biasa nongkrong. Hei, boy. Datang dia. Ya, nongkrong di sini lu ya. Tuh benernya sono. Hari ini hari apa? Lu lagi sakit banget hari ini, Bang. Siap. Bosen gue di sana. Enggak ada. Gua ada duit. Alergi gue di situ. Alergi lu. Woi, cuy. lu. Dia nggak bawa duit nih. Kangen banget gak sih? Lah terus gue jajannya gimana kalau lu nggak bawa duit? Diam. Pukulin aja nih, Bawa. Bang. Pukulin. Di sayur Ya biasanya. udah, pukulin aja. Eksekusi dong. Apain nih? Gini ya. Dia bawa duit kan? Tahu kan konsekuensinya kan? Apa? Nih. Emang apa? Nih. Emang apa? Pukulin. Gimana? Angkat. Biar gua tonjok ini angkat. Tonjok aja udah tonjok. Lagi ini, Bang. Ya, kabur dia. Tapi Nopal ya, Mak. Nopal udah nggak kuat. Nopal gagal jadi anak harapan Mama. Sama tinggal dunia. Oke, baik pemirsa di rumah, dengan Noval di sini saya mau mengucapkan terima kasih untuk pemirsa di rumah telah menyaksikan pementasan satu dengan judul bullying. Selanjutnya kita ada berbagai macam breaking news dan segmen tanya jawab yang seru untuk disaksikan. Selamat menyaksikan.
terkini, kabar duka telah datang dari salah satu siswa SMA Laksana Dirgantara yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melompat dari gedung sekolahnya dengan ketinggian 3 lantai. Korban diduga mengakhiri hidupnya akibat depresi, mendapatkan pembulian baik verbal maupun non-verbal dari teman-temannya. Korban yang terus-menerus mendapatkan perundungan setiap hari dari teman-temannya membuat ia tak kuasa menahan rasa depresi pada dirinya. Diduga pelaku perundungan terdapat 5 orang siswa pelaku perundungan. Diketahui para pelaku tidak menyesal dan kerap berundung korban di sebuah chat grup dengan kata-kata yang tidak menunjukkan simpati. Hingga akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia akibat bunuh diri. Pihak sekolah pun meminta maaf dan menyampaikan belasungkawa atas kematian korban serta menjamin kehidupan sekeluarga korban. Dan para pelaku perundungan dinyatakan dikeluarkan dari sekolah, serta dengan kesadaran diri, mereka membuat video klarifikasi permintaan maaf akibat perbuatan mereka kepada keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad. Saya Taufik. Saya Genteng. Dikit. Tapi dari sekian orang yang membuli Erik, minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga. Kami menyesali apa yang telah kami lakukan dan kami berjanji tidak akan mengulanginya. Kami siap bertanggung jawab terhadap keluarganya dan kami mengaku salah. Baik pemirsa, selanjutnya merupakan segmen tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aisyah Syafin Hasan. Saya Aida Nurul Hasanah. Saya Kansa Isani. Dan di sini saya sebagai pewawancara dan mereka berdua sebagai narasumber. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Novel apa yang sedang kalian baca saat ini? Baik, untuk saat ini saya sedang membaca buku Funikula dari Toshikazu Kawaguchi. Dan saat ini saya sedang baca tentang Lotus in the Mood dari Anneli. Untuk pertanyaan selanjutnya, novel pertama apa yang kalian baca dan isinya tentang apa sih? Baik, jadi novel pertama yang saya baca itu ada Si Anak Kuat, karya dari Terelie. Dalam novel itu dijelaskan ada seorang anak bungsu yang memiliki mimpi yang tinggi, walau banyak rintangannya, ia tetap bisa meraihnya. Dan novel pertama yang saya baca adalah Rumah untuk Ellie, yang dimana isinya tentang anak bungsu yang diasingkan oleh keluarganya sendiri. Dan untuk yang pertanyaan yang terakhir, ada berapa novel yang kalian sudah pernah baca dan novel favorit kalian apa? Baik, jadi saya sudah pernah membaca 8 novel kurang lebih, dan salah satu favorit saya itu adalah Si Anak Kuat dari Terelie. Dan saya ada novel Dari Hujan dari karya Terelie juga. Wah, keren banget ya pemetasannya. Lanjutnya ada pemetasan 2 yang berjudul Lawakan Tunggal. Selamat menonton. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Jay pusing banget, boy. Nama saya Gonda, alias Gondrong Desu. Udah pada kenal kan? Ya udah. Gitu. Walaupun saya Deso, gini-gini saya salah satu mantan murid sekolah loh. Ya walaupun bangku saya dirayapin ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya bisa belajar dan sebenarnya singkat aja sih. Nanti kalau kepanjangan pada protes. Langsung aja. Kalau kenal sama dia tuh, aku langsung patah hati. Kenapa? Karena dia bilang aku mirip monyet. Coba lihat muka aku. Enggak kan? Cuman dikit. Wah, keren banget ya pemetasannya. Selanjutnya ada pemetasan 3, yaitu Jika Aku Jadi Orang Kaya. Selamat menonton. Tuh, jangan ngomong terus dong. Nanti sambet. Iya. Aku lagi mikir. Betul banget ya itu pas-pasan.
Ya kalau capek istirahat, jangan malah ngalamin. Kita dong. Salah. Berbagai cara udah aku cobain, tapi kayaknya rezeki menghindar dari aku. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Rezeki itu bukan menghindar, tapi kita yang kurang berusaha. Coba deh, kamu bayangin. Andai aja aku jadi kaya. Jangan mulai lagi deh. Serius, kalau aku kaya, aku nggak pusing lagi kan bikin biaya hidup aku. Aku bakal biayain orang tua aku mobil baru, rumah mewah, dan ngajak mereka keliling dunia. Ya bagus sih. Tapi kan semua butuh proses, dan kamu juga bisa ngebahagiain orang tua kamu tanpa harus jadi super kaya kan. Buktinya kamu sering-sering bantu mereka. Tapi kalau kaya kan semua jadi instan. Terus kalau misalnya kamu kaya, aku gimana toh? Kamu bakal beliin motor baru, biar kamu gak capek bos setia terus. Terus kamu bakal aku kasih uang, bakal usaha sendiri. Ya makasih sih, tapi semua itu nggak tentang uang. Buktinya persahabatan kita sampai saat ini itu bukan karena uang kan. Gua haus nih, ada yang punya minum gak? Gak ada. Gue punya Amazon nih. Seger banget. Mantap. Ya jelas mantap lah, karena Amazon mengandung Hydromax yang dapat mengganti cairan tubuh, bikin kita semangat terus. Amazon bikin lu on terus. Oke baik, kembali lagi dengan saya Novel di sini. Terima kasih untuk pemirsa di rumah telah menyaksikan pementasan 3 dengan judul Andai Aku Menjadi Orang Kaya. Selanjutnya ada pementasan 4 dengan judul Wakil Rakyat Anekdot, dan ada 2 segmen tanya jawab. Selamat menyaksikan. Sebenarnya singkat aja sih. Tinggal Nama saya Gondel, alias Gondrong. Wakil rakyat bukan mensejahterakan rakyat, malah mensejahterakan rakyat. lebih parah lagi, mereka banyak yang korupsi. Memang kita hidup susah, mereka hidup mewah. Kita di jalanan, mereka di rumah yang mewah. Enak sekali mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, wakil rakyat berarti mobil rakyat dong. Memang Kalau gitu artinya rakyat yang kaya sudah diwakili sama mereka. Rakyat ini rumah mewah sudah diwakili juga sama wakil rakyat. Bahkan sampai rakyat pengen berantem pun sudah diwakili sama mereka. apa maksudmu? Maksudnya kan pas sidang banyak juga, tidak jarang juga banyak yang Baik pemirsa, selanjutnya segmen tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Mutafaki. Saya Nandana Yati Darmanto. Saya Arif Novan Meya. Saya sebagai pewawancara dan mereka sebagai narasumber. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Makanan bergizi ialah makanan yang dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih bugar, dan lebih fit, serta dapat membuat tubuh kita menjadi lebih segar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa kita perlu mengonsumsi makanan bergizi setiap hari? Kita perlu mengkonsumsi makanan bergizi setiap hari karena dapat memberikan energi dan serta menjaga daya tahan tubuh dan mendukung perkembangan tubuh. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan contoh makanan bergizi seimbang. Oke, makanan bergizi itu ada banyak, diantaranya tuh ada nasi, roti, telur, tahu, sayur, serta buah-buahan. Baik, terima kasih.
Baik, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa penting untuk berpikir sebelum mengunggah atau membagikan informasi di media sosial? Nah, menurut saya sangatlah penting untuk berpikir terlebih dahulu sebelum mengunggah ataupun mengatakan apapun di media sosial. Karena satu, untuk menghindari adanya kesalahpahaman ataupun adanya ujaran kebencian atau hal-hal yang bisa menyinggung orang lain. Serta selain itu untuk mengurangi adanya hoax atau berita-berita hoax juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain saat berkomentar atau berinteraksi di media sosial? Menurut saya, kita bisa menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menghina dan merendahkan orang lain, serta kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa akibat yang bisa terjadi jika seseorang menyebarkan berita palsu atau ujaran kebencian di media sosial? Nah, salah satunya itu bisa merusak kerukunan yang ada di masyarakat netizen media sosial. Bisa juga menimbulkan rasa panik ke anggota masyarakat semua. Serta juga bakal ada banyak berita-berita hoax juga. Sekian sesi tanya jawab dari kami. Wah, keren banget ya pemetasannya. Selanjutnya ada pemetasan 5 yang berjudul Tebak-tebakan bersama Dutif. Selamat menyaksikan. Tebak-tebakan bersama Dutif. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 hewan yang bisa menyengat. Lebah, tawon, dan ubur-ubur. Pertanyaan kedua, sebutkan 5 suku yang ada di Indonesia. Suku Dayak, Sunda, Jawa, Bali, Batak. Pertanyaan ketiga, bendera negara yang bentuknya beda dari negara lain. Nepal. Pertanyaan keempat, ikan yang berenang dengan posisi berdiri adalah? Kuda laut. Pertanyaan kelima, ada berapa planet di tata surya? 8. Pertanyaan keenam, provinsi Indonesia yang terletak di paling barat adalah? Aceh. Pertanyaan ketujuh, negara yang ada warna pink di benderanya adalah? Spanyol. Pertanyaan ke-8, sebutkan 3 negara yang masuk ke dalam ASEAN. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya. Baik pemirsa, selanjutnya ada segmen tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Ramadhani Gunawan. Saya Alvina Sinja Putri. Saya Fadil Ibrahim. Baik, untuk Rina, ini ada soal pertama. Tolong sebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan kita. Yang pertama itu ada tidur cukup dan makan makanan bergizi. Yang kedua itu ada olahraga. Yang ketiga itu ada bercerita, curhat. Dan yang ketiga ada masalah. Oke, terima kasih Raffi. Selanjutnya untuk Alvin, soal kedua. Apa yang dilakukan seseorang agar tidak mudah merasa cemas atau Bisa dengan belajar, atur nafas, dan menenangkan diri, terus pada tujuan dan hal tertentu, serta menghindari pikiran negatif tentang Baik, terima kasih Alvin. Selanjutnya untuk Mangga, ada soal ketiga. Mengapa penting untuk berpikir positif dalam menjaga kesehatan? Dengan berpikir positif, kita dapat melihat masalah dengan sisi yang tenang, serta membantu kita untuk menjaga hati untuk tidak stres, lalu membuat hati kita lebih bahagia. Baik, terima kasih Rangga. Sekian sesi tanya jawab dari kami. Terima kasih. Dia kenapa? Kita samperin yuk. Ayo. Kamu kenapa? Aku asin. Asik. Kamu mau nggak yang manis-manis? Apa? Kita punya bang-bang nih. Kamu mau nyobain nggak? Boleh. Enak. Enak ya? Bambang, 4 kelezatan dalam 1 gigitan.
Oke baik pemirsa di rumah, terima kasih yang sudah menyaksikan hingga saat ini. Selanjutnya kita ada pementasan terakhir, yaitu pementasan 6 dengan judul Gosip Heboh, serta ada 1 breaking news dan 2 segmen tanya jawab. Selamat menyaksikan. Guys, sih gila sih. Dengar-dengar ya, si Rara itu hamil duluan gitu loh sama pacarnya, Hamidun. Seriusan, bukannya dia lagi sering-seringnya bikin konten podcast cara menjaga kesucian diri. Makanya itu yang bikin aneh. Dengerin, ini ada dia lebih kocak lagi. Jadi kan si Rara itu ngaku sama pacar cowoknya yang baru dia kenal sebulan kalau first date-nya itu. Nah terus dia jawab gini, baru minggu kemarin, soalnya weekend kita sibuk update status di medsos. Terus ketemunya diundur deh. Nih guys, itu dia cowoknya nih. Gila, tapi pacaran sebulan gitu bisa langsung hasilin ya? Makanya kata gue itu sengaja buat lamaran, buat cari sensasi biar viral. Ya juga nih namanya jurus kilat. Lama langsung jadi. Stop guys, itu bukan jurus kilat, tapi masalah serius. Jangan semua hal dianggap konten. Aduh di Chelsea, masa ya di zaman sekarang orang baru pacaran sebentar bisa langsung ngasilin gituan sih? Ya lucu sih kalau dipikir-pikir, tapi masalahnya bukan di lucunya, tapi di kilatnya. Jangan sampai kita ikutan sebat kilat juga, nanti nyesel. Tinggal pilih tempat untuk honeymoon di Paris, di Inggris atau Tonggirin menipis dan juling. Halo permisa, kembali lagi dengan Dutif. Apaan tuh? Baik permisa, jadi di sini telah terjadi kecelakaan tunggal seorang wanita pada pukul 15.00. Untuk penyebab terjadi kecelakaan ini masih belum diketahui dan masih ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan, saya Raka Jania Sikri. Saya Zardi Banjarwan. Saya Muhammad Syarki. Jadi pemirsa, temanya hari ini adalah tentang disiplin waktu. Pertanyaan pertamanya, menurut kalian apa sih disiplin waktu itu? Kalau menurut saya disiplin waktu itu cara agar kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, agar kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Baik, pertanyaan kedua, gimana sih cara kita lebih bisa disiplin dalam mengatur waktu? Mulai dari hal kecil aja, seperti bikin jadwal harian, tidak menunggak tugas yang belum selesai, dan ngerjain tugas yang penting-penting dulu. Oke, yang terakhir, kenapa sih mengatur waktu itu penting? Karena kalau kita keluar, kemudian tugas itu menjadi lebih cepat dan istirahat lebih banyak dan gak mudah bikin Bisa, jadi seperti itulah sesi tanya jawab kali ini. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Pemirsa, selanjutnya segmen tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan, saya Clarissa Zahira Pauhanuddin sebagai pewawancara dan Saya Chelsea sebagai narasumber 1. Saya Jihan Natasha sebagai narasumber 2. Saya Aisyah Kansa Permata sebagai narasumber 3. Langsung saja ke pertanyaan pertama untuk narasumber 1. Menurut Anda, apa arti cinta lingkungan? Menurut saya, mencintai lingkungan itu bakal menjaga dan merawat lingkungan agar tetap bersih, hijau, dan bebas dari pencemaran. Sekarang untuk narasumber 2, mengapa daur ulang sampah itu penting dilakukan? Daur ulang itu penting dilakukan karena bisa mengurangi sampah, menghemat daya alam, dan membuat lingkungan menjadi lebih baik. Selanjutnya, untuk narasumber 3, apa contoh sederhana kegiatan mencintai lingkungan melalui daur ulang? Kita bisa saja membuat pot bunga dari botol sampah bekas, lalu kita bisa membuat tempat pensil dari kaleng bekas, lalu yang terakhir kita bisa berbelanja membawa tote bag sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Wah, ide-idenya sangat menarik ya. Terima kasih untuk ketiga narasumber atas waktu dan penjelasannya. Semoga wawancara ini dapat menjadi inspirasi untuk semua orang untuk lebih mencintai lingkungan sekitar. Oke,
Oke, dengan berakhirnya pementasan sebelumnya, maka berakhir juga program pementasan di channel Dutif ini. Wah, nggak kerasa ya sudah di penghujung acara Lapor Dek. Banyak penampilan seru yang bisa kita lihat. Dari lawakan lucu, penampilan seru, dan berita yang menginspirasi. Melalui berbagai segmen yang telah ditayangkan, semoga kita tidak hanya terhibur, tetapi juga dapat mengambil pelajaran untuk peduli dan menghargai sesama. Terima kasih yang sudah menonton acara ini. Saya Lutfiani Kandarani. Dan saya Arif Naufal Meyer. Pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sabar Jahir di mana teh? Oke rakyat. Bau gosong kan? Nah, mungkin saat jadi ada kecelakaan, nah gitu. Oke.